Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah belum tahu makna atau hikmahnya? Yang pertama tentang hitung-hitungan matematika atau matematis yang disampaikan Nabi. Man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih. Tapi yang unik, ada juga ulama yang mengatakan hadisnya dhaif katanya, walaupun riwayatnya Muslim. Nah, karena ada beda pendapat begitu, nanti jadinya beda pendapat juga ke bawahnya. Di mazhab Syafi'i jelas puasa 6 hari Syawal hukumnya sunnah, bahkan disamakan dengan sholat sunnah rawatib yang ba'diyah dan qobliyah itu. Jadi ini puasa ba'diyah Ramadan, kira-kira gitu. Puasa ba'diyah Ramadan yang mengiringi puasa wajib bulan Ramadan. Ini di Hambali, di Hanafi juga mirip. Yang beda itu Maliki. Mazhab Maliki, Imam Malik sendiri pernah mengatakan, berfatwa hukumnya makruh puasa 6 hari setelah Syawal. Yang pertama pertimbangannya karena hadis itu tadi menurut beliau dhaif. Yang kedua karena ada orang di zaman itu di negeri Madinah tempat beliau tinggal sana yang kebablasan dalam mengerjakan yang sunnah. Nah tadi kita singgungnya tadi. Jadi menganggap atau memperlakukan ibadah yang hukumnya sunnah itu seperti ibadah wajib, itu nggak boleh. Maka untuk mencegah agar kaum muslimin itu tidak salah perlakuan antara wajib dengan sunnah, beliau nyatakan makruh, nggak boleh. Kalian stop dulu, jangan puasa dulu. Jadi jangan sampai menganggap ini setara dengan yang sebelumnya. Atau sampai merasa bersalah kalau nggak puasa 6 hari Syawal, itu juga salah. Karena yang namanya sunnah kalau dikerjakan salah nggak? Kalau tidak dikerjakan salah apa tidak? Ya tidak. Sampai ada orang yang tidak mengerjakan yang sunnah kok dia merasa bersalah, berarti dia salah perlakuan. Ini setelannya salah, ini ganti dulu, diubah dulu setelannya. Jadi kalau meninggalkan yang sunnah, ya jangan terus merasa bersalah, karena memang itu tidak salah. Cuma kalau tadi merasa rugi, oke, nggak apa-apa. Nah, kalau merasa rugi pas, tapi kalau merasa bersalah, jangan, itu nggak pas. Siapa yang mengerjakan puasa Ramadan 1 bulan tambah 6 hari Syawal, kana kasiyamid dahri, kata Rasul, maka seperti orang yang puasa setahun penuh. Itu hitung-hitungan matematis dan minimalis, karena minimalnya, seminim-minimnya pahala yang Allah berikan untuk setiap ibadah, bukan hanya puasa, sedekah, puasa, baca Quran, haji, umroh, semua jenis ibadah itu batas minimal Allah memberikan pahala 10 kali lipat. Itu sudah paling minim, Pak. Enggak akan jangan temukan ibadah yang pahalanya 9 kali lipat, enggak ada. Minimal 10, nanti bisa naik jadi 100, 700 sampai tidak terhingga. Bighairi hisab tadi, sampai tanpa batas, unlimited. Nah, kalau kita pakai hitungan minimal, puasa 1 bulan kali 10. Lu 10 bulan itu belum tentu 300 hari, bisa 290 hari. Guyon aja Pak, guyon aja. Tapi benar kok jawabannya, kan benar. Biar nggak ngantuk. 6 kali 10 60 hari. Itu baru benar kan, 60. Nah, 60 hari berapa bulan? 2 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan 12 bulan 1 tahun. Itu minimalisnya segitu, Pak. Minimalisnya begitu. Jadi maksud Nabi itu gini, Pak. Ini kalimat beliau ini dibandingkan dengan umat di zaman dahulu. Kalau mereka yang umurnya panjang-panjang tuh, yang hidupnya sampai ratusan tahun, bahkan ada yang sampai ribuan tahun. Kalau mereka ingin dapat pahala yang sama seperti yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad, mereka harus mengeluarkan energi 10 kali lipat. Ngerti nih Pak, nyambung ya? Jadi kalau mereka ingin dapat pahala puasa 10, ya harus mengerjakan 10. Nggak bisa seperti umat Nabi Muhammad. Jadi untungnya umat Nabi Muhammad itu begitu. Dan yang paling menguntungkan dari umat Nabi Muhammad itu adanya Lailatul Qadar nanti di bulan Ramadan. Wow, itu hebat sekali. Umat zaman dulu tidak dapat layanan dan fasilitas sehebat Lailatul Qadar. Ibadah 1 malam, tapi saingannya ibadah 80-an tahunnya umat di zaman dahulu. Mereka harus ibadah 80 tahun non-stop. Umat Islam cukup 1 malam. Betul ya Pak? Jadi bukan berarti terus nanti Senin Kamis nggak bisa dikerjakan. Yuk kerjakan aja, berarti kan nambah lagi pahalanya. Lah pengen yang minimalis apa gimana? Tadi aja sudah nggak minimalis tuh Pak. Jadi gini, mohon maaf, sudah masuk golongan atas jika wajib dikerjakan dan sunnah juga dikerjakan. Berarti jangan sudah masuk level atas tuh. Kalau mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal, Senin Kamis enggak misalnya, tengah bulan 3 hari enggak, puasa Daud enggak. Jadi dalam setahun puasa sunnahnya hanya 6 hari tok. Insya Allah kalau istiqomah sudah masuk level atas.
tapi mungkin di minimalisnya. Itu aja udah luar biasa Pak, bisa masuk surga tanpa hisab. Gitu nih Pak, sudah terjawab belum nih? Pengen naik lagi fasilitasnya apa enggak? Apa udah cukup? Enggak lah, pilihannya terserah panjenengan. Pengen fasilitasnya. Iya, itu nanti bisa fluktuatif. Makanya kita minta kepada Allah agar nanti penentuannya di akhir hayat kita mati dalam keadaan sedang berada di level atas tadi. Kalau sekarang mungkin masih belum nyampe sana, tapi mudah-mudahan di akhir hayat nanti Allah mudahkan kita untuk berada di level itu. Karena penentuannya itu pas terakhir. Penentuannya terakhir. Seperti murid yang awal-awal semester belajarnya ya malas-malasan, tapi begitu ada umroh. Hari ini jadi fenomena betul. Ibadah umroh itu kan aslinya ibadah mewah Pak. Kalau dari kita di sini, dari Indonesia ini kan mewah. Biayanya tidak kecil, jaraknya jauh, butuh waktu yang nggak sebentar. Ada pengorbanan yang dikeluarkan, ninggalkan anak istri, ninggalkan pekerjaan, mungkin yang pegawai harus cuti dulu dan seterusnya. Rasul mengatakan inna idzamal jazaa'i ma'a idzamil bala'i. Besarnya pahala itu berbanding lurus dengan besarnya cobaan dan ujian. Hadis ini kita tampilkan buat apa? Karena mestinya ketika ibadah itu semakin besar pahalanya, efeknya nanti juga akan semakin bagus kalau ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau ibadahnya yang besar ini, yang pahalanya besar, pengorbanannya besar ini, kalau diterima Allah Pak, itu efeknya luar biasa. Nanti dia pulang lagi ke tanah air, jadi gimana? Sholatnya, Masya Allah, tambah bagus. Talabul ilminya, bagus. Yang sebelumnya kasar jadi lebih lembut. Sebelumnya susah menerima nasihat jadi lebih berlapang dada ketika dia salah. Lebih mudah mengakui kesalahan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi banyak perubahan dalam kehidupannya ketika ibadah besarnya ini diterima. Ini juga bukan hanya untuk umroh, Ramadan juga sama, haji ya begitu, zakat ya sama, sholat 5 waktu juga begitu. Maka dalam ayat dikatakan sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan fahsya wal munkar, perbuatan keji dan mungkar. Nah kalau ada orang ngerjakan ibadah besar, pulang-pulang ke sini kok malah nggak sesuai dengan iming-imingnya, itu berarti ada yang salah dengan ibadahnya. Yang salah itu bisa karena niatnya salah, atau tata cara ngerjakannya yang salah, atau sumber hartanya yang bermasalah. Niatnya mungkin bukan lillahi ta'ala, mungkin lid dunya yusibuha, untuk dapat dunia, ketenaran dunia, kemasyhuran di dunia, atau biar bisnisnya semakin moncer, atau karirnya semakin menanjak, atau mungkin besok mau coblosan jadi harus ibadah yang mewah itu hari ini jadi nggak terasa mewah lagi, tidak terasa mewah. Orang yang ibadah haji sekitar 20-30 tahun yang lalu dengan yang ibadah haji kemarin-kemarin itu rasanya jelas beda, dan saya juga meyakini pahalanya akan berbeda. Walaupun sama-sama itu pahalanya besar, tapi karena level kesulitannya beda, maka pahalanya jadi berbeda. Maka saya tampilkan hadis ini, inna idzamal jazaa'i ma'a idzamil bala. Pahala yang besar itu selalu berbanding lurus dengan besarnya ujian dan cobaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.